Jamaah sekalian yang saya cintai, semoga kita sama-sama bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Al-Quran tidak kenal orang Arab atau bukan Arab. Dari mana asalnya, apapun keturunannya, Al-Quran tidak membedakan. Mereka menikmati usianya. Dan kita tidak boleh terlalu tegas atau keras terhadap anak-anak atau melarang mereka bermain. Karena itulah masa mereka. Bersenang-senang, bermain, tapi itulah kelebihan dan kehebatan mereka. Seperti anak-anak biasa, bermain, ketawa, lucu, tetapi begitu ketika masuk dalam belajar Al-Quran, mereka menunjukkan yang terbaik. Seriusnya belajar, menampilkan akhlak yang baik, dan itulah keberkahan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Halo teman-teman, gimana nih kabar jasmani rohani teman-teman semua? Semoga selalu baik ya. Gimana ya cara menjaga kesehatan rohani kita? Yuk sekalian kita belajar menghafal dan memahami Al-Quran lebih dekat lagi. Nah, kebetulan di sekitar saya ada seorang anak, di mana ia sangat menginspirasi saya dan teman-teman saya di sini. Namanya Deizan. Dia ini masih kelas 5 SD loh. Yuk kita saksikan bersama kisah inspiratifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di samping saya ada seorang narasumber nih, namanya Deizan. Jadi Deizan ini salah satu anak di daerah sini yang memiliki bakat yang luar biasa di bidang agama. Nah, Deizan ini selain dia hafiz cilik, jadi di sini itu dia masih kelas 5 SD ya Deizan ya. Ya, kelas 5 SD, tapi dia tetap semangat, udah mulai untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Untuk motor. Sebelum kita mengenal Deizan lebih jauh, boleh loh nih Deizan perkenalan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izan Faruqzia Ramadan. Umur saya 11 tahun, kelas 5 SD. Sekolahnya di MT Saku Ibnu Nasr. Itu aja. Oke, terima kasih Deizan. Jadi Mbak Angel dan teman-teman di sini pengen mengenal Deizan itu lebih jauh lagi. Nah, kira-kira Deizan ini awal mulanya suka sama Al-Quran itu gimana, Dek? Jadi dulu tuh pertama itu semua ya karena karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Nah, pertama tuh sebenarnya dari TK dulu itu kan udah dimasukin ke sekolah hafalan Quran. Jadi ya di situ tuh udah pertama tuh ya suruh baca, latihan menghafal Quran gitu. Terus kan sambil belajar juga menuntut ilmu gitu. Dari situ jadi tahu hadis-hadis yang yang menunjukkan betapa jadi tuh sangat manfaat gitu loh membaca Al-Quran tuh. Beberapa hadisnya tuh ya contohnya ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang tuh yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dari situ jadi pas waktu TK itu dari situ kan belajar tuh. Jadi dari situ tuh kayak muncul jadi kayak jadi gitu, jadi bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Wah, bagus sekali jawabannya. Lalu selain itu motivasi Deizan sendiri apa nih untuk menghafalkan Al-Quran, atau itu disuruh oleh orang tua, atau itu memang tergerak hatinya sendiri begitu? Dan memang sejak disekolahkan di situ ya, jadi mungkin karena memang khusus agamanya kan juga banyak. Yang umumnya ya cuma yang di UN kan saja, yang pokok-pokok matematika, IPA kayak gitu. Jadinya agama tuh lebih dominan, jadi lebih ya itu motivasinya itu dari situ. Ada hadis-hadis batu nanti kayak hadis ini nanti di hari kiamat kelak itu dipakaikan jubah. Orang tuanya itu pakaian jubah
dan mahkota yang terangnya itu lebih dari sinar matahari. Nah dari situ, dari hadis-hadis itu, terus mulai juga dari hadis yang menyatakan tentang bacaan Al-Quran. Kata Nabi kan gini, alif lam mim tuh bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dan itu 3 huruf berarti 3 pahala. Nah dari 3 pahala itu dilipatkan 10 ganda, jadinya 30. Jadinya itu tuh pahala tuh berlipat-lipat di situ. Kalau kita bacanya beribu-ribu huruf, berpuluh-puluh ayat atau banyak, lebih baik lagi, berapa yang kita dapatkan pahala dari situ, yang muncul dari situ motivasinya. Wah, berarti sekolah benar-benar sangat mendukung gitu ya. Oke, siap. Selain itu keluarga gimana? Juga mendukung juga atau bagaimana? Ya keluarga juga mendukung ya, di rumah juga sambil ya memang ada tabel gitu kan. Jadi nanti kalau subuh tuh nanti nambah hafalan, kalau habis maghrib ya murojaah hafalan lama. Jadi memang dari keluarga tuh memang sudah dibentuk gitu juga. Oh gitu. Kalau untuk memulainya awalnya susah nggak sih menghafalkan Al-Quran itu? Sebenarnya bertahap ya, kalau dari TK tuh dari mulai 1 baris, terus kan lama-lama kok udah terbiasa 1 baris, nambah lagi 3 baris, 3 baris udah biasa lagi 7 baris sampai ke 1 halaman. Dari situ terus juga dalam surat Al-Qamar itu Allah tuh sudah berfirman gitu loh, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya Al-Quran itu sudah dibikin mudah untuk diberi pelajaran. Maka apakah kalian bisa mengambil pelajaran itu? Nah dari situlah juga tuh bahwa menunjukkan Al-Quran tuh kalau mudah, kalau misalkan berusaha mau itu mudah. Oke, siap. Selain itu, menurut Deizan Al-Quran itu seperti apa sih? Apakah teman atau bagaimana menurut Deizan? Karena sudah terbiasa gitu kan, di sekolah sudah dapat itu ya, sebenarnya kayak tugas dari sekolah aja ya, udah kayak makanan sehari-hari gitu. Jadinya tuh udah subuh udah nambah, maghrib udah murojaah tuh udah gitu-gitu aja, jadi udah terbiasa gitu. Oke. Wah, sangat menginspiratif sekali ya kisahnya Deizan ini. Mungkin Deizan bisa ngasih motivasi, nanti kan ini video ini bisa dilihat oleh teman-teman atau teman-teman Deizan atau teman-teman masyarakat halayak ramai. Nah, kira-kira kasih dong motivasi buat kita, buat seperti Deizan. Jadi kita tuh, wah, kita sangat termotivasi nih sama Deizan. Coba Deizan kasih motivasi buat kita. Ya sebenarnya ya kembali kepada tadi ya, yaitu buat kita tuh harus dari berdasarkan hadis, dari Quran tuh faedahnya tuh banyak banget. Jadinya tuh ya mana mungkin gitu kan, kita kan pengen setiap orang tua itu kan memang menginginkan anaknya untuk berbakti pada orang tua. Nah dengan itu anak itu berusaha untuk agar supaya orang tua itu agar kita bisa berbakti pada orang tua. Contohnya ya itu misalkan menghafal Quran, membaca Quran itu kan, karena juga faedahnya banyak banget. Makanya itu tuh sangat manfaat banget gitu loh Al-Quran tuh. Jadinya tuh yuk gitu loh menghafal Quran itu tuh mudah gitu, kalau mau misalkan kita berusaha. Guys, siap. Terima kasih, sangat menginspiratif sekali ya cerita dari Deizan ini. Tuh, oke, kita kembali lagi. Jadi tadi kan kita sudah mendengarkan kisah inspiratifnya dari sang Hafidz cilik gitu ya. Nah, di samping saya ini sekarang ada wali santri dari Deizan yang tadi. Mari kita lebih mengenal Deizan dari pandangan orang tuanya. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan perasaan Bapak sebagai seorang orang tua, sebagai wali santri Deizan itu memiliki anak yang sangat berbakat ini seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, kami punya anak seperti Izan itu ada rasa kepada Allah, karena semua itu adalah karunia-Nya Allah.
itu sebagai kebahagiaan kami, orang tua dan keluarga semuanya. Ya mungkin itu ya, Mbak. Iya. Oke. Kalau untuk menghafalkannya itu kira-kira itu dari kemauannya Dek Izan atau disuruh orang tuanya atau gimana, Pak? Kalau masalah hafalan memang awalnya kan dari orang tuanya, otomatis karena orang tua itu selalu menginginkan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita sebagai orang tua hanya bisa berdoa semoga Izan itu tetap istiqomah sampai nanti akhir, sampai kita hanya bisa berdoa semoga nanti dia bisa jadi ulama masa depan gitu ya, bisa memberikan semangat ke yang lain, ya motivasi ke yang lain, dan juga ya khususnya dakwah nanti sampai, karena di akhir zaman nanti kan memang butuh gitu ya, butuh orang-orang ya ulama-ulama yang itu mungkin itu aja. Oke, Pak. Untuk yang terakhir, mungkin kan video ini akan tersebar di mana-mana. Mungkin dari Bapak sebagai orang tua, ada nggak sih Pak motivasi atau dukungan dari seorang orang tua untuk kita sebagai anak muda yang nantinya juga akan menjadi orang tua gitu loh Pak? Gimana cara mendidiknya mulai dari kecil atau bagaimana Pak? Ya tentunya mesti dibentuk dari kecil gitu ya. Kita harus mulai dari saat ibaratnya mulai nikah, kita juga katakanlah nyari pasangan juga udah harus yang seiman, seirama gitu ya, seirama, satu visi misi. Kemudian nanti katakanlah misalkan udah hamil juga, kita udah sama-sama kalau pengen mencetak generasi Qur'ani juga ya harus mungkin sering di style murotal gitu ya, murotal supaya, nah itu dulu ya seperti itu, terus nanti sekolahnya juga udah kita arahkan ke arah sana gitu ya. Dan ya khususnya kalau misalkan sudah terbentuk itu ya, sudah mulai di kehidupan sehari-hari juga, kita sebagai orang tua juga harus ikut memberi contoh, karena Izan itu selalu juga membalik-balikkan kita orang tua itu kan, nih itu harus seperti itu, seperti ini gitu kan, itu sehingga mengkoreksi kita juga. Nah otomatis kita juga harus. Assalamualaikum teman-teman, minta doanya ya buat Izan biar istiqomah menjadi penghafal Quran dan insya Allah menjadi ulama masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Munirah, mahasiswi Prodi PGMI Kampus Guru Kreatif Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video sebelumnya. Jadi dari video tersebut banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah kita bisa mencintai Al-Quran, kita bisa mengamalkan dan menghafalkannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.